Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Isada TV. Oke, di channel Isada TV kita akan di konten tas buku, komunitas bedah buku. Nah, untuk konten kita kali ini kita kedatangan tamu yaitu dari Prodi D3 Kebidanan, Bu Andin Ajeng Rahmawati. Oke, bisa dipanggil Bu Andin nih. Iya. Oke, Bu Andin. Nah, di sini kita akan membahas salah satu topik di dunia kebidanan, yaitu dengan judul buku Serba-serbi Perawatan Bayi di Rumah. Nah, untuk Bu Andin bisa jelaskan mungkin untuk perawatannya itu apa aja yang dijelaskan di buku ini? Baik, terima kasih Mas Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait perawatan bayi di rumah itu apa saja. Yang pertama yang pasti perawatan terkait tarik pusatnya, ya. Tarik pusat kalau bayi baru lahir itu kan harus selalu dirawat karena belum sampai lepas, kalau belum kurang lebih 5-7 hari ya. Kemudian terkait personal hygiene-nya dari ibu sendiri dan bayinya, dan kita harus mementingkan perawatan dari pola nutrisi dari bayi itu sendiri. Gizinya dia. Oke. Wah, banyak sekali yang akan dibahas nanti untuk perawatan. Mungkin dari sahabat Isada TV yang mungkin akan mempunyai anak, mempunyai bayi, mempunyai buah hati, atau yang sekarang lagi perawatan anak yang buahnya, bisa nanti disimak lebih lanjut terkait bedah buku yang akan disampaikan oleh Bu Andin nanti. Oke, saya ingatkan lagi bagi sahabat Isada TV yang belum cuci tangan, silahkan cuci tangan menggunakan hand sanitizer maupun dengan sabun dengan air mengalir, dan juga jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan yang berlaku. Oke, untuk informasi lagi, kita untuk tas buku kali ini mengadakan live streaming. Nah, mungkin sahabat Isada TV nanti bisa langsung live menonton untuk tas buku yang akan dilaksanakan oleh karyawan dan dosen, dan kalian bisa langsung menanyakan secara live kepada pembedah buku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita saksikan bedah buku kita kali ini. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Andin Ajeng Rahmawati, dosen dari Prodi D3 Kebidanan, akan mengulas tentang serba-serbi perawatan bayi di rumah. Di sini, ya ini ya bukunya ya. Di sini dikarang oleh Dr. Lulu Nur Azizah, spesialis anak. Ya, baik, langsung saja ke penulisnya. Di sini tentang penulisnya. Dr. Lulu Nur Azizah, spesialis anak, adalah seorang dokter dan ibu yang memiliki seorang anak laki-laki. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Hang Tuah Surabaya tahun 2006. Kemudian beliau PTT dan menjadi dokter umum di RSUD Kabupaten Landak, Kalimantan Barat selama 13 tahun. Beliau juga mengikuti pendidikan dokter spesialis anak di Universitas Brawijaya Malang sampai tahun 2020. Kemudian, ini merupakan pengalaman pertama sebagai penulis. Ide ini berawal saat beliau menjadi residen anak FKUP dan selama bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatma Bojonegoro. Nah, demikian terkait penulis. Sekarang kita langsung beralih ke materinya, ya. Sebelum ke materinya, di sini untuk tentang bukunya ya, terkait bukunya, judulnya Serba-serbi Perawatan di Rumah, Perawatan Bayi di Rumah. Nah, ini adalah bukunya. Kemudian pengarangnya adalah Dr. Lulu Nur Azizah, spesialis anak. Penerbitnya adalah Binsar Hiras, tahun terbit 2021 dan cetakan pertama. Jumlah halamannya 60 halaman. Di sini untuk harga bukunya tidak tercantumkan. Kemudian demikian itu tersebut untuk ISBN-nya. Nah, masuk di materi yang pertama. Di sini ada berbagai macam materi yang dibahas oleh buku tersebut ya. Kita akan mengulas masing-masing dari isi buku tersebut. Yang pertama, bagaimana perubahan BAB bayi dari hari ke hari. Jadi dalam 6 minggu pertama, bayi BAB-nya yang mendapat ASI bisa sampai 3-12 kali sehari.
Kemudian frekuensinya bisa berkurang dengan meningkatnya usia dari beberapa hari sekali sampai kurang lebih 1 minggu. Kemudian jika bayi tampak gelisah dan perutnya mengeras, mungkin bayi sedang mengalami sembelit. Jadi untuk ibu berhati-hati ya, jika misalkan bayinya mendapatkan ASI, di sini ibu harus memperhatikan apa saja pola nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu karena bisa mempengaruhi ke bayi sehingga bisa menyebabkan sembelit atau tidak. Kemudian kalau bayinya misalkan di sini sudah mendapatkan sufor, kok bisa bayinya sembelit? Berarti di sini harus diperhatikan takaran untuk pemberian sufornya itu sudah pas atau belum, ya. Kemudian bayi mendapat susu formula BAB bisa 1-4 kali sehari pada 6 minggu pertama usianya. Setelah itu bayi akan BAB setiap hari atau 2 kali sehari, ya. Kemudian kita masuk di materi ASI dan menyusui. Nah, ini adalah ASI ini harus selalu diberikan kepada bayi ya sampai usia 6 bulan. Nah, banyak pertanyaan dari ibu-ibu ya yang sudah tercantum dalam buku ini. Yang pertama, apa sih menyusu secara eksklusif itu atau ASI eksklusif itu ya, yang artinya adalah tidak memberikan makanan atau minuman. Tidak memberikan makanan atau minuman lain pada bayi yang bersifat nutritif selain dengan cara menyusui atau memberikan ASI. Jadi di sini ibunya hanya memberikan ASI saja tanpa memberikan makanan pendamping ASI apapun dari usia 0-6 bulan, kemudian diteruskan sampai usia 2 tahun ya. Kemudian bila bayi diberi obat atau vitamin dan air putih untuk minum obat, apakah masih tetap dikatakan menyusu secara eksklusif? Iya, karena di dalam obat tersebut atau vitamin tersebut tidak bersifat nutritif ASI ya. Kemudian kapan sih ASI diproduksi? Nah, ketika kolostrum atau ASI awal sudah keluar. Kolostrum itu adalah ASI yang pertama kali keluar yang berwarna kekuningan kental, yang biasanya orang itu agak jijik ya karena warnanya kental dan agak kotor, tetapi kolostrum itu justru sangat penting untuk bayi karena di situ mengandung zat antibodi yang sangat dibutuhkan oleh bayi, sehingga harus diberikan ketika kolostrum itu keluar ya. Dan itu diproduksi pada usia kehamilan 16-22 minggu. Kemudian nah, ini ya untuk cairan kolostrum tersendiri itu banyak sekali mengandung vitamin, protein, antibodi dan anti infeksi. Ya, jadi kolostrum sangat penting sekali. Nah, kemudian apa saja keuntungan dari menyusui? Ya, ibu harus semangat untuk mengasihi dan semangat untuk menyusui. Yang pertama, keuntungan bagi ibu yaitu mempercepat pemulihan kondisi rahim ya, karena ketika setelah bersalin pasti kondisi rahim akan mengalami involusi uterus. Kemudian mengurangi perdarahan, mengurangi resiko kanker payudara dan ovarium. Kemudian meningkatkan bonding attachment pada ibu dan bayi. Bonding attachment yaitu adanya rasa kasih sayang antara ibu dengan bayi ya. Kemudian keuntungan bagi bayi, yang pertama mempunyai zat yang lengkap untuk kebutuhan bayi itu sendiri, ASI mudah dicerna, kemudian mengurangi resiko infeksi, alergi dan obesitas. Kandungan ASI sangat membantu sekali untuk perkembangan otak ya. Nah, itu adalah keuntungan dari menyusui. Kemudian di sini banyak sekali ibu yang bertanya ketika bekerja apakah ibu masih bisa memberikan ASI atau tidak ya. Dan banyak sekali ibu bekerja itu beralasan kalau saya tidak bisa memberikan ASI karena saya sedang bekerja. Tapi karena perkembangan zaman saat ini ada alat yang dinamakan pumping untuk ASI, dan di situ bisa dibawa ibu bekerja ketika ibu sudah longgar waktu atau sudah terasa payudaranya penuh, bisa segera untuk dipumping ya, untuk disimpan di dalam botol ya. Jadi di sini ibu bekerja tetap dapat memberikan ASI pada bayinya, bisa dengan cara memberikan ASI perah yang kemudian dapat diberikan menggunakan sendok, botol, dan cup ASI ataupun dot
ya. Jadi di sini sudah diciptakan untuk yang namanya pumping ASI ya. Nah, di sini ada penyimpanan ASI-nya. Masing-masing penyimpanan ASI mempunyai suhu yang berbeda-beda dan kadaluarsa yang berbeda-beda. Ya, di sini yang pertama, jika ASI perah tersebut disimpan sudah di dalam botol ya, ASI di dalam botol tersebut disimpan hanya di meja, berarti di situ untuk durasinya hanya bertahan 6 sampai 8 jam. Ya. Kemudian ketika ditaruh di plastik yang berisi es ya atau color bag tertutup ya yang sudah jadi satu dengan bag pumpingnya di situ dia hanya bertahan selama 24 jam. Kemudian ketika di lemari es hanya 5 hari. Kemudian ketika ditaruh di freezer dengan lemari es hanya 1 pintu ya, di situ hanya bertahan 2 minggu. Kemudian jika ditaruh di freezer dengan lemari es 2 pintu ya, di situ bisa 3 sampai 6 bulan ya. Kemudian ketika disimpan di freezer dengan pintu di atas atau di bawah bisa bertahan 6 sampai 12 bulan ya. Itu terkait penyimpanan ASI perah atau ASI hasil pumping. Nah, di sini ibu juga harus mengetahui bagaimana tanda-tanda bayi lapar, karena ketika menangis biasanya orang-orang mengatakan bayinya itu lapar, padahal kita harus bisa jeli kenapa bayi itu nangis ya. Di sini bagaimana tanda bayi lapar? Yang pertama, bayi menoleh ke kiri dan ke kanan ya. Kemudian otomatis bayi akan membuka mulutnya ya ketika dia lapar. Kemudian bayi juga memasukkan tangan ke dalam mulut, mengerutkan mulut seperti menyedot ya. Kemudian dia akan menunjukkan rutin refleks. Rutin refleks di sini adalah ketika kita memberikan sentuhan kepada bayi di pipinya, entah itu di pipi kanan atau kiri, dia akan mengikuti sentuhan tersebut ya. Kemudian otomatis bayi juga akan menangis ketika lapar ya. Tapi di sini kita harus jeli ketika bayi menangis itu apakah karena lapar ataukah karena BAB ataukah BAK ya. Baik, untuk selanjutnya adalah terkait munculnya bintik-bintik merah di pipi bayi. Nah, ini biasanya ibu-ibu bertanya, kok pipi bayiku merah-merah ya? Terus apakah ini alergi terhadap makanan atau bagaimana ya? Di sini munculnya bintik-bintik merah di pipi bayi, apakah alergi terhadap ASI? Di sini penjelasannya, bayi tidak alergi terhadap ASI ya, tetapi bisa jadi sensitif atau alergi terhadap makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh ibunya itu sendiri. Karena ketika menyusui, apapun yang diserap oleh bayi itu yang hasil dari konsumsi dari ibunya ya. Misalnya dari produksi susu sapi, apakah ibunya makan seafood ya, atau ayam dan lain-lain. Nah, ini bisa menyebabkan bintik-bintik merah di pipi bayi ya. Jadi harus diperhatikan untuk nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu. Kemudian selain bintik-bintik merah, gejala yang sering muncul adalah diare, darah pada ginjal ya, batuk pilek, mengi, dan kolik berulang ya. Kemudian di sini bagaimana menjaga tali pusat ya. Nah,